In the hands of coach Shin Tae-yong, Indonesia developed rapidly. Even in ASEAN, Indonesia became the most expensive team, and the team with the most overseas players in Europe. This team is very much taken into account now. Ya, media asing soroti mewahnya timnas Indonesia jelang lawan Vietnam nanti. Diisi beberapa pemain keturunan otomatis, nilai transfer market skuad Garuda itu naik tajam. Saat ini, dengan pemain keturunan seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmanguyen, nilai pasar Indonesia menyentuh 200 miliar saat ini, sedangkan Vietnam hanya berada di angka 100 miliar saja. Ya, beginilah mewahnya starting line up timnas Indonesia di tahun 2024. Dengan line up ini, timnas Vietnam hanya sekelas Kamboja di hadapan timnas Indonesia. Mengapa begitu? Jelas, saat ini Indonesia di atas angin. Setelah kemenangan 1-0 atas Vietnam di Piala Asia kemarin, membuat para pemain skuad Garuda mempunyai kepercayaan diri. Jika dulu Vietnam adalah Raja Asia Tenggara setelah Thailand, namun dengan starting line up ini, Vietnam tak ada apa-apanya. Di balik itu, media asing pun menyoroti perkembangan pesat anak asuhan pelatih Shin Tae-yong tersebut. Dalam 2 tahun terakhir, Shin Tae-yong gencar melakukan proses naturalisasi, bahkan hingga saat ini. Ini juga menjadi pecah rekor dalam sejarah timnas Indonesia, di mana di bawah asuhan Shin Tae-yong, starting line up timnas Indonesia dihuni 11 pemain naturalisasi. Bahkan mengingatkan kita kepada timnas Hindia Belanda waktu dulu. Pada saat itu, timnas Hindia Belanda sangat jaya pada masanya. Apakah kejayaan itu akan terulang lagi di era saat ini? Ya, di balik itu, timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan atau TC jelang menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan leg pertama kontra Vietnam akan berlangsung pada tanggal 21 Maret 2024 di Stadion SUGBK. Namun hingga kini, PSSI belum membuka penjualan tiket untuk laga tersebut. Namun, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji memberikan informasi terkait pemusatan latihan timnas Indonesia. Ia pun menjelaskan, 17 Maret 2024, para pemain sudah berada di Jakarta untuk memulai TC. Nanti ada 27 pemain, 17 Maret sore datang di hotel. Tanggal 18 sudah kumpul semua nanti, tanggal 21 main, kata Sumarji. Kemudian, usai tampil di SUGBK, timnas Indonesia akan kembali menghadapi Vietnam di laga keempat putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan berlangsung di markas Vietnam Selasa 26 Maret 2024. Ya, sementara sehari setelah tampil di SUGBK, Sumarji mengatakan timnas Indonesia langsung bertolak ke Vietnam. Ia menjelaskan, pasukan Garuda akan menggunakan pesawat pribadi dan 27 Maret sudah kembali ke Jakarta. Tanggal 22 kita terbang ke Vietnam pakai privat jet, kembali tanggal 27 ke Jakarta, ujarnya. Tentu saja, di laga nanti, timnas Indonesia wajib meraih hasil positif di 2 laga melawan Vietnam, jelas untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Kabar baiknya, Jai Ijes yang sedang memperkuat klub Serie B Italia Venezia juga sudah bisa membela timnas Indonesia nanti. Tim besutan Shin Tae-yong bertekad untuk bisa mendapat kemenangan dalam laga nanti. Sebab, pada 2 laga sebelumnya, timnas Indonesia menelan kekalahan 1-5 dari Irak dan bermain imbang 1-1 dengan Filipina. Persiapan pun terus dilakukan jelang laga kontra Vietnam. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase.
Ya, Stadion Gelora Bung Karno adalah stadion paling menakutkan bagi lawan-lawan Indonesia. Suara gemuruh ribuan supporter Indonesia akan membuat semua lawan merinding. Jelas, media Vietnam menilai pelatih Philippe Troussier bakal mendapat tekanan besar saat melawan timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Indonesia versus Vietnam pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024. Dipastikan ribuan supporter Indonesia akan memenuhi Stadion GBK saat laga melawan Vietnam nanti. Jelas, media Vietnam menilai skuad arahan Troussier bakal mendapat kesulitan dan tekanan besar ketika harus bermain di hadapan puluhan ribu supporter tuan rumah. Gelora Bung Karno merupakan stadion terkenal dan memiliki salah satu kapasitas terbesar di Asia dengan 77.000 kursi. Yang perlu diperhatikan adalah efek suara yang mengerikan di dalam stadion, ujar media Vietnam. Media Vietnam itu menyebut teriakan yel-yel supporter Indonesia membuat lawan merinding ketika menghadapi Indonesia. Dengan antusiasme supporter tuan rumah, efek suara yang ada di GBK mampu memberikan tekanan yang besar dan membuat jerah semua lawan yang berlaga di sana, ujar media Vietnam. Ya, sementara itu Vietnam sebenarnya punya catatan bagus saat masih dipimpin pelatih Park Hang-seo. Mereka tak pernah kalah saat menghadapi Indonesia, termasuk saat bermain di GBK. Golden Star bahkan mampu menahan imbang Indonesia 0-0 pada laga terakhirnya di Stadion GBK pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022 lalu. Namun kini, sejak ditangani pelatih baru, skuad Vietnam mengalami ketidakseimbangan. Sejak dilatih di bawah asuhan Philippe Troussier, Vietnam belum pernah menang melawan Indonesia. Bahkan Vietnam arahan Troussier dipaksa menelan kekalahan 0-1 dari Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024. Vietnam tentu bertekad membalas kekalahan tersebut. Namun Indonesia di bawah kendali Sintayong juga sedang menanjak usai lolos babak ke-16 besar Piala Asia 2023. Ya, pasukan Garuda makin percaya diri memeragakan permainan menyerang saat menghadapi tim-tim top Asia. Itu buktikan saat melawan Irak, Jepang, dan Australia. Meski kalah, Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit dan menghasilkan sederet peluang emas. Selain itu, penampilan di depan publik sendiri tentu akan jadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk merebut kemenangan perdana demi menjaga asa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.